Sekarang kita akan melakukan cleaning setelah melakukan penyemprotan menggunakan pestisida ya. Jadi yang kita lakukan itu yang pertama juga sama seperti tahapan-tahapan untuk melakukan atau menyalakan drone. Jadi yang pertama itu remote harus udah dalam posisi standby di aplikasi. Lalu kita bisa konekkan baterai dengan drone-nya. Oke, setelah connect, tunggu sampai ini terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, baru kita isi tangki ini dengan air sabun terlebih dahulu. Jadi bisa menggunakan air sabun itu sebanyak 2 kali itu untuk menghilangkan pestisidanya. Setelah menggunakan air sabun, baru kita isi lagi menggunakan air bersih. Itu juga bisa dilakukan sebanyak 2 kali untuk membersihkan dari sisa-sisa sabunnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan air jernih biasa untuk uji coba. Jadi boleh mungkin dibuka tangkinya. Buka tangkinya lalu diisikan air bersih. Sampai full kalau bisa. Karena kan kita menggunakan pestisida juga sampai full ya. Jadi sebisa mungkin dibersihkan semuanya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke memulai operasi ya. Memulai operasi. Lalu kita nyalakan untuk sprayernya. Jangan lupa sistem penyemprotannya itu dinyalakan. Boleh mungkin mendekat ke sini. Sorry. Awalnya kan di tampilan sini ya. Masuk ke sini. Nah, untuk sistem penyemprotannya itu dinyalakan. Pastikan dinyalakan. Ini kita di 100 dulu. Lalu kita klik B ya untuk melakukan penyemprotan. Nah, jadi kan lihat udara yang tersisa di dalam selang pun akan ikut terbuang gitu. Jadi posisi air sabun juga ini sama. Jadi untuk yang pertama mungkin di 100% nggak apa-apa. Jadi dari kecil dulu, lanjut ke besar, atau ke besar, makin besar lagi gitu. Sampai dengan pupuknya habis ya, atau air itu habis. Nah, jika dirasa sudah habis, ini diisi ulang lagi untuk air sabun. Jadi 2 kali air sabun, 2 kali juga air bersih, supaya sisa-sisa sabun yang ada di dalam tangki juga bersih. Gitu. Nah, kalau misal dirasa nggak sampai habis untuk air bersih, itu bisa kita flushing dari sebelah sini ya. Di bawah sini, nih, di bawah sini bisa kita buka, membuang airnya, sisa air gitu. Oke. Nah, dia akan terbuang semua. Tapi memang harus tetap melakukan flushing dulu. Jadi dinyalakan sistemnya baru dibuang seperti ini, nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Seperti itu untuk cara cleaning dari tangki sprayer. Oke. Kita akan melakukan pengecasan untuk baterai drone GD25 ini ya. Oke, tahapan pertama yaitu siapkan colokan. Ini sebisa mungkin dia di 16 ampere kurang lebih. Jadi dia membutuhkan daya yang besar karena baterainya sendiri dia di 20.000 mAh ya. Bisa kita lihat spesifikasinya di 20.000 mAh. Makanya kita membutuhkan daya listrik yang besar. Oke, ini kita colokkan. Kita tunggu dulu dia sampai stabil, sampai dia masuk ke halaman utamanya. Nah, di sini sudah terlihat ada angka 00-nya.
Nah, baru kita bisa colokkan. Ini posisinya tidur ya. Nah, untuk pengecasannya jangan lupa ininya jangan sampai terbalik. Jadi mengikuti juga di sininya. Ini kita colokkan. Nah, nanti dia akan otomatis mendeteksi ya. Nah, kebetulan untuk baterai yang ini dia sudah penuh. Jadi tidak perlu pengecasan kembali. Tapi apabila dia baterainya kosong atau kurang dari 30%, dia otomatis akan ngecas sendiri gitu. Dan untuk lama waktunya ini kurang lebih di 30 menit. Kalau misal menggunakan daya yang besar gitu. Untuk jika tidak digunakan lama, pastikan untuk baterai ini berada di posisi full. Jangan sampai habis, atau misal setelah kita gunakan lalu tidak kita cas dan akan disimpan lama, itu sangat-sangat tidak disarankan. Jadi setelah digunakan itu pastikan baterai drone dan baterai remote itu dicas kembali, supaya nanti ketika kita akan melakukan penerbangan kembali semuanya sudah ready. Nah, contoh seperti ini, baterai sudah penuh dan charger akan otomatis berhenti. Di sini kita boleh cabut, jadi jangan cabut sumber listriknya dulu, tapi kita cabut baterainya dulu. Kita cabut baterainya. Setelah dicabut, amankan baterainya. Setelah diamankan, baru kita boleh cabut sumber listriknya. Seperti itu.